Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba mempresentasikan tentang materi kita hari ini tentang landasan psikologi pendidikan. Jadi seperti kita tahu adalah salah satu aspek fundamental yang mempengaruhi perkembangan strategi pembelajaran dan pengelolaan dalam kelompok belajar itu adalah aspek dari landasan psikologis. Jadi psikologis ini adalah wawasan penting dalam mengenai bagaimana individu belajar berkembang dan beradaptasi di lingkungan pendidikan. Nah, kita lihat dulu kepada tentang psikologi pendidikan. Jadi kita harus ketahui dulu apa itu psikologi pendidikan. Jadi definisi dari psikologi pendidikan, kalau kita lihat secara harfiah, itu berdasarkan Syah tahun 1997, ini psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu Pais dan Logos. Jadi Pais di sini berarti jiwa dan Logos artinya ilmu. Jadi psikologi berarti ilmu jiwa. Nah, hakikat psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia baik selaku individu maupun sekelompok. Jadi di sini psikologi itu ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku baik individu maupun kelompok dan hubungannya dengan lingkungan. Jadi lingkungan dalam hal ini meliputi semua orang. Jadi barang, keadaan, dan kejadian yang ada di sekitar manusia. Jadi pengertian psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, kita tinjau psikologi dari beberapa pendapat para ahli. Yang pertama ada Barlow, itu 1997, itu menyatakan psikologi pendidikan itu sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu melaksanakan tugas-tugas seorang guru atau dalam arti kita pendidik dalam proses belajar mengajar secara efektif. Nah, yang kedua, ada pendapat dari Whittington itu mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Jadi ini dikenal dengan bahasa a systematic study of process and factory involved in the education of human beings. Jadi ini pendidikan yang studinya sistematis tentang proses yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Nah, jadi dari dua pendapat ahli tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwa psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku studi sistematis, tentang proses-proses, faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia yang bertujuannya mengembangkan dan meningkatkan efisiensi di dalam peserta didik, mempelajari bagaimana individu belajar dan bagaimana pengajaran dapat dilakukan secara efektif. Nah, habis itu kita lihat kepada selanjutnya, fokus dari psikologi pendidikan. Fokus dari psikologi pendidikan adalah pada masalah belajar. Jadi termasuk ini kegiatan belajar mengajarnya. Jadi faktor-faktor ini mempengaruhi keduanya antara masalah belajar dengan kegiatan belajarnya. Jadi ini dilihat tentang perkembangan kognitifnya, emosional, dan sosial peserta didiknya. Nah, tujuannya adalah untuk memahami bagaimana manusia belajar, efektivitas intervensinya pendidikan, psikoedukasinya, psikososial sekolah atau kelompok belajar sebagai organisasi. Nah, jadi ini mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Jadi psikologi pendidikan ini disiplin ilmu yang peduli dengan proses pembelajaran, penerapan metodenya, teori-teori psikologisnya dalam proses pendidikan. Selanjutnya, kita lihat dari ruang lingkup landasan psikologi proses pendidikan. Jadi kalau ini kan ada tabel nih. Jadi psikologi pendidikan merupakan ilmu yang memusatkan perhatiannya pada penemuan dan aplikasi prinsip-prinsip dan teknik psikologi ke dalam pendidikan. Jadi ilmu ini merupakan topik psikologi yang erat hubungannya dengan pendidikan. Jadi pendidikan itu melibatkan kejiwaan manusia sebagai landasan psikologi. Jadi satu alasan yang penting dalam dunia pendidikan. Jadi keberhasilan pendidik dalam menjalankan perannya dipengaruhi oleh pemahaman mengenai pendidikan itu sendiri. Selanjutnya kita lihat adalah
Selanjutnya, kita lihat ruang lingkup dari psikologi pendidikan. Nah, kalau menurut Sumanto, ada beberapa ruang lingkup yang harus kita lihat dalam psikologi pendidikan. Yaitu yang pertama, pengetahuan tentang psikologi pendidikan itu sendiri. Jadi, kita harus mengetahui tentang apa itu psikologi pendidikan. Yang kedua adalah pentingnya psikologi pendidikan. Yang ketiga, kita ruang lingkupnya hereditas. Yang keempat adalah lingkungan fisiologi. Yang kelima, pertumbuhan dan perkembangan. Yang keenam, sifat dan hakikat kejiwaan manusia. Yang ketujuh, proses-proses tingkah laku. Yang kedelapan, hakikat dan ruang lingkup belajar. Yang kesembilan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang kesepuluh, prinsip-prinsip dan teori-teori belajar. Yang kesebelas, ada teknik-teknik pengukuran dan evaluasinya. Yang kedua belas, ada statistik dasar. Yang ketiga belas, ada kesehatan mental, pendidikan, watak. Selanjutnya, yang kita lihat dari data ini dicoba didapatkan oleh psikologi pendidikan, data-data yang di atas, kalau menurut Crow and Crow itu secara eksplisit mengemukakan psikologi pendidikan sebagai ilmu terapan, sehingga menerangkan bagaimana masalah belajar menurut prinsip-prinsip, fakta-fakta mengenai tingkah laku yang telah ditentukan secara ilmiah. Jadi ada beberapa faktor yang bisa dilihat, yang didapatkan dari datanya itu tentang pertama, sejauh mana faktor-faktor pembawaan dan lingkungan berpengaruh terhadap belajar. Yang kedua, kita lihat faktor dari sifat-sifat dari proses belajar. Yang ketiga, hubungan antara tingkat kematangan dengan kesiapan belajar. Yang keempat, signifikansi pendidikan terhadap perbedaan-perbedaan individual dalam kecepatan dan keterbatasan belajar. Yang kelima, perubahan-perubahan jiwa yang terjadi selama dalam pembelajaran. Yang keenam, hubungan antara prosedur-prosedur mengajar dengan hasil belajar. Yang ketujuh, teknik-teknik yang efektif bagi penilaian kemampuan belajar. Yang kedelapan, pengaruh atau akibat relatif dari pendidikan formal dibanding dengan pengalaman-pengalaman belajar yang insidental dan informal terhadap suatu individu. Yang kesembilan, nilai atau manfaat sikap ilmiah terhadap pendidikan bagi personil. Yang kesepuluh, ada akibat pengaruh psikologi yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi sosiologis terhadap peserta didik. Jadi seluruh kegiatan interaksi ini diciptakan bagi kepentingan peserta didik, yaitu untuk membantu pengembangan semua kompetensi, kecakapan yang dimiliki setinggi-tingginya. Jadi sehubungan dengan itu, maka hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan potensi dan kecakapan ini atau dinamika perilaku serta kegiatan peserta didik ini menjadi kajian utama dalam psikologi pendidikan. Selanjutnya yang kita lihat adalah subjek utama dari psikologi pendidikan. Subjek utamanya itu adalah peserta didik atau warga belajar. Jadi warga belajar di sini menduduki poin yang paling utama dalam interaksi. Jadi seluruh kegiatan pendidikan itu fokusnya kepada warga belajar, kepentingan untuk warga belajar. Karena gunanya membantu pengembangan semua potensi dan kecakapan yang dimiliki setinggi-tingginya. Jadi dengan itu, hal-hal yang berkenan dan berkembang itu sesuai dengan potensi dan kecakapan, dinamika perilaku dan kegiatan warga belajar itu menjadi kajian utama dalam landasan proses pendidikan pendidik. Nah, dalam poin peserta didik ini, psikologi pendidik memperhatikan perkembangan individu dari berbagai aspek, seperti perkembangan kognitif, bagaimana peserta didik berpikir dan belajar seiring bertambah usianya. Yang kedua, perkembangan emosionalnya, bagaimana peserta didik mendukung proses belajarnya. Yang ketiga, ada perkembangan sosialnya, bagaimana peserta didik itu ada interaksi sosial antara peserta didik sendiri untuk meningkatkan kemampuan kerjasama dan komunikasinya. Yang kedua, subjeknya adalah pendidik atau yang dikenal dengan fasilitator atau tutor atau mentor. Jadi sebagai orang yang pertama terlibat langsung dalam interaksi pendidikan dengan warga belajar itu menduduki poin yang kedua dalam interaksi psikologi pendidikan. Jadi berbagai aktivitas mendidik, mengajar, melatih, membimbing itu dilakukan untuk warga belajar. Jadi tuntunan kemampuan profesional ini dilatar belakangi oleh sosial pribadi dari pendidik sendiri. Jadi itu menjadi bahan studi dalam landasan psikologi pendidikan. Nah, pentingnya landasan psikologi pendidikan bagi pendidik itu karena merupakan salah satu landasan dalam pelaksanaan pendidikan. Karena keberhasilan pendidik
dalam menjalankan tugasnya itu mempengaruhi pemahaman tentang peserta didiknya. Karena itu pendidik harus mengetahui apa yang dilakukan untuk peserta didiknya dalam setiap tahap perkembangan, baik yang dari bayi, karena kan pendidikan nonformal dari bayi, dari kita baru mulai lahir sampai orang tua, pendidikan sepanjang hayat. Jadi keadaan anak peserta didik yang tadinya belum dewasa hingga menjadi dewasa berarti mengalami perubahan. Jadi karena dibimbing, karena diberikan kegiatan bimbingan, jadi merupakan usaha kegiatan berinteraksi antara pendidik dengan anak didiknya dan lingkungannya. Jadi dalam hubungan ini, kiranya pendidik harus mampu memahami perubahan yang terjadi pada pendidik per individunya. Jadi psikologi pendidikan adalah salah satu landasan pokok dari pendidikan. Dalam proses pelaksanaannya juga kegiatan pendidikan berperan sebagai psikologi menjadi sangat mutlak. Karena analisis di sini membantu para pendidik memahami struktur psikologis anak didik dan kegiatan-kegiatannya. Selanjutnya, subjeknya yang terakhir adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan di sini yaitu program yang terlibat langsung dalam interaksi pendidikan. Jadi seperti keluarga yang mempunyai pengaruh penting terhadap perkembangan warga belajar, masyarakat walaupun tidak terlibat secara langsung, tapi kan interaksi-interaksi belajar dalam program itu mempunyai peranan yang cukup besar. Jadi untuk menjadi bahan kajian yang cukup penting dalam landasan psikologi proses pendidikan. Selanjutnya yang kita lihat adalah peran landasan psikologi dalam dunia pendidikan. Peran dan manfaat landasan psikologi dalam dunia pendidikan. Jadi kita mengetahui bahwa psikologi pendidikan itu berperan penting untuk merancang kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian. Jadi untuk membantu pendidik menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, jadi harus diciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi pertamanya adalah kita harus memahami perbedaan warga belajar. Nah, memahami pembedaan warga belajar di sini disebut juga dengan individual difference. Jadi, landasan psikologi di sini merupakan fondasi untuk membahas berbagai informasi mengenai kehidupan manusia atau individu warga belajar pada umumnya, gejalanya, dan aspek pribadi pada tiap tahapan usia. Jadi, setiap warga belajar ini mempunyai kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi, psikologi pendidikan di sini membantu pendidik untuk memahami perbedaan itu dan menyesuaikan pendekatan pengajaran agar lebih inklusif. Jadi ini memberikan perhatian terhadap peserta didik dengan kebutuhan khusus dan kemampuan yang luar biasa. Seperti kita ketahui bahwa dua anak kembar saja itu responnya dan bagaimana mereka belajar itu pada situasi belajar mengajar itu tidak sama. Keduanya itu memiliki perbedaan dan pembawaan. Kematangan jasmani beda, intelijensinya beda, keterampilan motoriknya berbeda. Jadi anak-anak peserta didik ini seperti anak-anak lainnya itu harus diberikan relatif yang berbeda dan kepribadian yang berbeda sebagai dampak dalam menampilkan dan cara berpikir mereka memecahkan masalah masing-masing. Yang kedua adalah merancang kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian. Nah, landasan psikologi juga melakukan salah satu dasar untuk pelaksanaan pendidikan, karena keberhasilan ini menyelesaikan tugas untuk mempengaruhi pengalamannya. Nah, untuk mengetahui bahwa psikologi pendidikan merupakan alat yang penting, itu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Setidak-tidaknya ada 10 macam kegiatan pendidik yang memerlukan prinsip-prinsip psikologi, yaitu seleksi penerimaan warga belajar, perencanaan, penyusunan kurikulum, penelitian, administrasi, pemilihan materi, interaksi, pelayanan, bimbingan konseling, dan juga pengukuran dan evaluasinya. Yang ketiga ada menentukan strategi pembelajaran sehingga tercapainya keberhasilan. Nah, maksudnya di sini adalah untuk mencapai suatu keberhasilan, pendidik harus tahu bagaimana strategi pembelajaran yang bagus untuk diberikan kepada peserta didiknya. Hal ini sejalan dengan yang keempat, perannya itu memberikan bimbingan dan motivasi belajar, menciptakan suasana yang belajar dan kondusif. Karena ini adalah motivasi dan faktor kunci dalam proses pembelajaran yang mempengaruhi beberapa semangat dan tekun mereka dalam tujuan dan keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya yang kita lihat adalah teori-teori landasan dalam
landasan yang pertama adalah kita lihat landasan psikologi pendidikan di bidang pendidikan nonformal. Jadi di sini landasan psikologi pendidikan dalam bidang pendidikan nonformal itu memastikan bahwa pendidikan nonformal lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan dan potensi individu. Jadi ada beberapa aspek penting dalam landasan psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan nonformal. Yang pertama, disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi individu. Karena pendidikan nonformal itu kan disesuaikan dengan kepotensi dan kebutuhan individu. Karena individu tadi adalah individu yang mempunyai kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Sehingga program pendidikan nonformal harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi setiap peserta didik. Yang kedua, mengacu pada prinsip perkembangan individu. Jadi pendidikan nonformal harus mengacu pada prinsip perkembangan individu yang artinya membantu peserta didik mengembangkan potensi dan meningkatkan kemandirian dengan tahap perkembangan mereka. Yang ketiga, mengacu pada prinsip individualisasi, yaitu bahwa program harus mengakomodasi kebutuhan dan potensi setiap individu secara individual, jadi tidak hanya sebagai grup yang besar. Yang keempat, ada terintegrasi dengan aspek hidup. Maksudnya di sini adalah mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, sosial, jadi menangani masalah-masalah psikologi bagi peserta didik. Yang kelima, meningkatkan kemandirian dan reintegrasi. Maksudnya di sini adalah melalui landasan psikologi pendidikan, pendidikan nonformal itu memberikan pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan bagi peserta didik supaya dapat terlibat secara aktif dan produktif dalam masyarakat. Jadi bisa diaplikasikan setelah selesainya program. Yang keenam itu adalah memfasilitasi perkembangan kemampuan emosional dan sosial. Jadi pendidikan nonformal dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, sehingga mereka dapat mengelola emosi dan interaksi dengan landasan dengan orang lain, baik setelah selesai program. Jadi dengan memahami penerapan landasan psikologi pendidikan dalam pendidikan nonformal, itu dapat menciptakan program yang lebih efektif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan individu. Hal ini membantu meningkatkan kemandirian, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan individu untuk terintegrasi ke dalam masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya, kita melihat teori-teori landasan psikologi pendidikan. Yang pertama, ada dalam landasan psikologi pendidikan itu terdapat beberapa teori utama yang membantu memahami bagaimana individu belajar dan berkembang. Jadi ada 3 di sini yang paling utama. Yang pertama adalah behaviorisme. Behaviorisme di sini adalah teori pembelajaran yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dari hasil pengalaman atau rangsangan lingkungan. Jadi dalam konteks pendidikan, behaviorisme ini diterapkan melalui sistem reward atau sistem hadiah dan juga punishment yang konsisten untuk memotivasi peserta didik dan memperkuat perilaku yang diinginkan. Yang kedua ada namanya teori kognitivisme. Kognitivisme di sini adalah pembelajaran menekankan pentingnya proses mental internal dalam pembelajaran seperti berpikir, memori, dan pemecahan masalah. Jadi pembelajaran di sini adalah proses aktif di mana peserta didik mengorganisasi dan memproses informasi. Jadi konsep utama kognitif di sini termasuk skema, struktur mental, memahami informasi, juga kontrol terhadap proses kognitif sendiri. Yang ketiga ada konstruktivisme. Konstruktivisme adalah menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Jadi teori ini menekankan konteks sosial dan budaya dalam proses pembelajarannya. Konsep utamanya di sini adalah meliputi pembelajaran kolaboratif dan pengetahuan terbangun, di mana peserta didik mengeksplorasi dan membangun pengetahuan melalui interaksi sosial dan pengalaman langsung. Jadi dalam pendidikan, landasan psikologi pendidikan, konstruktivisme di sini diterapkan untuk mendorong eksplorasi, penemuan, dan untuk membangun pengetahuan secara aktif. Selanjutnya yang kita lihat adalah contoh penerapan prinsip psikologi pendidikan pada pendidikan konteks pendidikan nonformal. Yang pertama adalah pendidikan kesejahteraan psikologi.
Jadi contohnya di sini melalui lokakarya, pelatihan, peserta didik diajarkan untuk mengenali dan mengelola emosi mereka, serta berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Yang kedua ada pengembangan keterampilan hidup. Contohnya di sini seperti pendidikan nonformal menyediakan program pelatihan keterampilan hidup yang dirancang untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan praktis dan sosial. Jadi program ini mendorong fokus terhadap keterampilan teknis dan juga pengembangan karakter. Yang ketiga ada pendidikan emosional dan sosial. Jadi contohnya program mengajarkan peserta tentang norma-norma sosial, keterampilan komunikasi dan kerjasama. Misalnya seperti kelompok belajar di komunitas atau bekerja dalam proyek dan meningkatkan kemampuan komunikasi dan empati. Yang keempat adalah individualisi pembelajaran. Contohnya di sini adalah pengajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta. Misalnya, seorang petani memiliki minat dalam seni. Jadi program dapat menawarkan lebih banyak kegiatan seni untuk mendukung pembelajaran mereka sesuai minat dan bakat mereka. Yang kelima, penerapan metode partisipatif. Contohnya saja menggunakan diskusi kelompok, simulasi. Jadi ini membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan langsung dalam proses pembelajaran. Yang kelima ada namanya penerapan metode partisipatif. Jadi menggunakan metode ini eh, individu untuk membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Jadi penerapan landasan psikologi ini dalam pendidikan nonformal itu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan dan individu. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ini, jadi dalam landasan psikologi pendidik dalam konteks pendidikan nonformal memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan pribadi dan sosial peserta didik. Jadi sekian presentasi saya terhadap materi kita sekarang, yaitu tentang landasan psikologi pendidikan. Kalau ada kritik dan saran dan penambahan materi dari anggota kelompok, anggota forum dipersilakan. Oke, sepertinya tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ini kepada e-learning. Diskusinya kita lanjutkan di e-learning. Oke.